Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sania Maulidia dengan nomor NPM 2133005-16161. Pada kesempatan kali ini, saya buat video ini guna untuk mengedukasikan tema tentang kewajiban, hak, dan warga negara yang kemudian akan saya kaitkan dengan kasus pembunuhan Angeline Megawe. Mengapa saya kaitkan dengan kasus tersebut? Hal ini dikarenakan kasus yang saya bahas merupakan salah satu pelanggaran kewajiban, hak, dan warga negara, di mana pelanggaran tersebut berkaitan dengan tema yang saya ambil. Baik, pertama-tama, sebelum saya mulai pembahasan analisis kasus pembunuhan Angeline Megawe, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Setiap bangsa mempunyai sejarah perjuangan dari orang-orang terdahulu yang memiliki nilai nasionalis, patriotis, dan sebagainya yang terpatri dalam setiap jiwa warga negaranya. Nilai-nilai tersebut semakin lama semakin hilang dari diri seseorang dalam suatu bangsa. Oleh karena itu, kita perlu pembelajaran untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut agar terus menyatu dalam setiap warga negara, dan setiap warga negara tahu hak dan kewajiban dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai kewajiban dan hak suatu warga negara agar setiap hal yang dikerjakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa dan tidak menyimpang dari apa yang diharapkan. Karena betapa pentingnya nilai pendidikan ini sudah diterapkan sejak usia dini di setiap jenjang pendidikan. Mulai dari yang paling dini hingga di perguruan tinggi, agar dapat menghasilkan penerus-penerus bangsa yang berkompeten dan siap menjalankan hidup berbangsa dan bernegara. Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk dimiliki atau didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Jika hak dan kewajiban tidak berjalan secara seimbang dalam praktik kehidupan, maka akan terjadi suatu permasalahan yang akan menimbulkan gejolak masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan individu, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Sering terlihat ketimpangan antara hak dan kewajiban seperti tingginya angka tuntutan akan hak tanpa diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban, dan di sisi lain kewajiban dilaksanakan akan tetapi hak tak kunjung terpenuhi. Sebagai contoh, tingginya angka kriminalitas. Baik, berbicara mengenai kewajiban, hak, dan warga negara, akan saya awali dengan pengertian kewajiban, hak, dan warga negara. Pengertian kewajiban adalah suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang kita. Bisa jadi kewajiban merupakan hal yang harus kita lakukan karena sudah mendapatkan hak. Tergantung situasinya. Sebagai warga negara, kita wajib melaksanakan peran sebagai warga negara sesuai kemampuan masing-masing supaya mendapatkan hak kita sebagai warga negara yang baik.
Lalu, pengertian hak adalah kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya entah secara paksa atau tidak. Dalam hal kewarganegaraan, hak ini berarti warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum, dan lain sebagainya. Hak-hak dasar kewarganegaraan meliputi hak kodrat, hak hidup, hak atas penghidupan yang layak, hak untuk melanjutkan keturunan, hak bebas berpendapat, hak kemerdekaan memeluk agama, hak mendapatkan pengajaran, dan juga hak membela negara. Yang terakhir, hak mendapatkan jaminan keadilan sosial. Berikutnya, kewajiban kewarganegara. 1. Membayar pajak. 2. Membela pertahanan dan keamanan. 3. Menghormati hak asasi manusia. 4. Mengunjungi hukum dan pemerintahan. 5. Wajib mengikuti pendidikan dasar. Selanjutnya ada pasal-pasal yang mengatur tentang kewajiban, hak, dan warga negara. Antara lain, pertama, pasal 23A UUD RI, kewajiban negara membayar pajak terhadap negara-negara berhak untuk memungut pajak dan pungutan resmi lainnya kepada warga negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, Pasal 26 ayat 1 yang menjadi warga negara adalah orang-orang bahasa Indonesia asli dan orang-orang lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat 2, syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Yang ketiga, Pasal 27 ayat 1 menetapkan hak warga negara yang sama dalam hukum dan pemerintah, serta kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Yang keempat, Pasal 27 ayat 2 menetapkan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kelima, Pasal 27 ayat 3 dalam Perubahan UUD 1945 menetapkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Yang keenam, Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul dan meluarkan pendapat, pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Yang ketujuh, Pasal 29 ayat 2 menyebutkan adanya hak kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Yang kedelapan, ayat 30 ayat 1, hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Yang terakhir ada pasal 31 ayat 1, bahwa setiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Setelah memahami pengertian dan pasal yang mengatur kewajiban, hak, dan warga negara, sekarang saya akan masuk ke dalam analisis kasus pelanggaran kewajiban, hak, dan warga negara, yaitu kasus pembunuhan Angeline McAwee. Kasus pembunuhan Angeline dilatar belakangi oleh adanya masalah ekonomi. Semasa hidupnya, Angeline McAwee kerap menerima siksaan dari ibu angkatnya. Faktor utama terbunuhnya Angeline dikarenakan adanya pukulan keras di kepala yang diakibatkan dari benda tumpul. Selain itu, pembunuhan ini juga bisa dibilang pembunuhan berencana. Dikarenakan adanya tindakan penghilangan jejak terhadap kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam kasus ini, ibu angkat Angeline juga meminta bantuan seseorang untuk menguburkan jenazah Angeline. Dari segi analisis historis, kasus pembunuhan Angeline, anak berusia 8 tahun yang awalnya dikabarkan menghilang, akhirnya ditemukan meninggal beberapa pekan kemudian pada tanggal 16 Mei 2015 di Kota Denpasar, Bali.
Jenazahnya ditemukan di dekat kandang ayam di belakang rumah Margaret Christina McAway yang merupakan ibu angkat Angeline. Polisi telah menetapkan tersangka Agus dalam kasus pembunuhan ini. Polisi juga telah menetapkan ibu angkatnya, Margaret, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penelantaran anak. Kronologi peristiwa tragis yang menimpa bocah tak berdosa itu diawali dengan penemuan jenazah Angeline di pekarangan rumah orang tua angkatnya. Mengejutkan banyak pihak. Bocah perempuan yang sebelumnya dikabarkan hilang itu ternyata menjadi korban pembunuhan. Polisi dari Polres Denpasar, Bali kemudian meminta keterangan dari sejumlah saksi yang dianggap mengetahui kejadian mengenaskan ini. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif, polisi lantas menetapkan Agustinus Tai Hamdamai sebagai tersangka. Agus merupakan mantan pekerja di rumah Margaret, ibu angkat Angeline. Polisi masih melakukan pengembangan terkait kasus ini. Dilanjutkan analisis sosiologis. Beberapa fakta mengenai tewasnya Angeline. Orang tua angkat Angeline memelihara banyak ayam di sekitar rumah mereka di Denpasar, Bali. Tak disangka, di bawah salah satu kandang ayam itulah jenazah bocah malang Angeline dikuburkan. Saat penyelidik dari Polsek Polres Denpasar hingga Polda Bali melakukan penggeledahan di rumah tersebut, mereka berkali-kali menyium bau tak sedap. Mereka lantas menemukan adanya gundukan tanah yang tertutup gundukan sampah di bawah kandang ayam. Setelah dilakukan pengecekan, polisi menemukan jasad Angeline yang dibungkus bed cover di kedalaman 15 cm. Warga yang penasaran mulai berdatangan ke rumah Margaret yang telah diberi garis polisi. Sementara itu, jenazah Angeline dibawa ke rumah sakit Sanglah untuk diautopsi. Margaret, dua angkatnya, dan seorang satpam kemudian diamankan untuk dimintai keterangan. Setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, polisi menyatakan Agus sebagai tersangka. Ia merupakan mantan pekerja di rumah tersebut. Pernyataan mengejutkan disampaikan Agus, tersangka dalam kasus pembunuhan Angeline. Pria itu mengaku tak hanya membunuh Angeline, tapi juga sempat memperkosanya. Setelah membunuh di kamar, Agus juga sempat melakukan tindakan tak senonoh kepada korban. Usai melakukan tindakan tak senonoh, Agus membiarkan jenazah Angeline beberapa waktu berada di kamarnya. Kemudian akhirnya dia memutuskan untuk mengubur Angeline di pekarangan rumah. Lalu dari segi analisis yuridis, berdasarkan kronologis kasus pembunuhan Angeline McAway, kasus ini termasuk dalam pelanggaran pasal 28A yang berbunyi setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, serta pasal 28B ayat 2 yang berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain pasal yang telah disebutkan di atas, kasus ini masih terdapat beberapa pelanggaran undang-undang lainnya. Antara lain, 1. Pasal 340 KUHP, barang siapa dengan sengaja dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena pembunuhan direncanakan atau disebut murder dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Yang kedua, pasal 56 KUHP, mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dan ayat 2, mereka yang sengaja membekris kesempatan ke sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Yang ketiga, pasal 181 KUHP tentang berperan tentang ikut serta melakukan penguburan jenazah korban. Yang keempat, pasal 76C UU 35 tahun 2014 yang berbunyi setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Terakhir, ada analisis politis. Segi politis, dalam kasus kekerasan terhadap Angeline telah menyebutkan
meninggalnya korban. Pemerintah dan aparat kepolisian di Kota Denpasar, Bali tentu tidak mengabaikannya. Pada penyelidikan kasus ini, aparat kepolisian dan aparat hukum telah menegakkan keadilan bagi si korban, Angelin. Tentu dalam kasus ini peran aparat yang telah terlibat mendapat banyak apresiasi dari masyarakat. Selanjutnya, saya akan membicarakan penyelesaian kasus ini. Kepolisian akhirnya menetapkan Margaret Christina Megawe sebagai tersangka kasus pembunuhan anak angkatnya Angelin. Status tersangka dikenakan setelah Polda Bali melakukan serangkaian penyelidikan yang mendalam termasuk dengan uji laboratorium forensik. Kepolisian sudah cukup kuat untuk menetapkan Margaret sebagai tersangka pembunuhan, diantaranya yaitu berdasarkan pengakuan Agustinus Taihandamai yang sudah lebih dulu menjadi tersangka kasus pembunuhan Angelin. Alat bukti yang selanjutnya berdasarkan hasil penyelidikan di tempat kejadian perkara yaitu di rumah Margaret. Dari pemeriksaan olah TKP yang dilakukan lebih dari satu kali menunjukkan keterlibatan Margaret sangat kuat dalam membunuh Angelin. Akhirnya, Margaret dijerat pasal 340 KUHP dan pasal 76C. Hukuman yang didapat oleh Margaret ibu angkat Angelin adalah hukuman seumur hidup pada persidangan Senin 29 Februari 2016. Sedangkan Agus sebagai kaki tangan dalam penguburan jenazah Angelin dijerat pasal 56 KUHP dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Kesimpulan dari kasus yang telah saya sampaikan adalah pembunuhan berencana merupakan salah satu perbuatan yang diancam dengan pidana mati. Selain itu, juga ancaman hukumannya adalah pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Ancaman pidana bagi pelaku pembunuhan berencana yaitu hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun atau 15 tahun. Saran dari saya adalah 1. Hukum di Indonesia harus lebih ditegakkan lagi agar permasalahan kasus-kasus hukum pidana di Indonesia bisa diatur lebih baik lagi, dan yang melanggar hukum harus diberi hukuman yang setimpal sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Yang kedua, penyuluhan akan pentingnya pemahaman pasal-pasal mengenai perlindungan anak serta hak dan kewajiban sebagai warga negara sebaiknya lebih sering dilakukan. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat membantu dalam pemahaman tentang kewajiban, hak, dan warga negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.